Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Tapcast Tabyin Podcast. Bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Para pemirsa, di bulan Muharram dan Safar ini rasanya ada yang kurang apabila kita tidak menghadirkan tema tentang kesyahidan Al-Imam Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini menjadi satu daya tarik tersendiri untuk mazhab Syiah Imamiyah dan menjadi salah satu hari yang agung. Namun tak dinyana bahwa kita melihat keberadaan acara yang sangat besar dan agung ini bagi mazhab Syiah mengundang komentar dan tuduhan-tuduhan yang sinis bahkan bersifat dengki dari kelompok-kelompok yang ekstremis, khususnya di Indonesia yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Syiah. Nah, kali ini kita ingin membahas seputar tentang musim bulan Muharram dan bulan Safar, yakni bulan yang kita kenal dengan perayaan atau peringatan Hari Asyura, Kesyahidan Imam Husain, dan puncaknya yaitu di hari Arba'in. Kita kali ini tidak tanggung-tanggung menghadirkan salah satu tokoh Syiah dan Ustadz besar Syiah yang ada di Indonesia. Kita sambut Ustadz Abdullah Muhammad Asgaf. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Wah, mudah-mudahan sehat terus Ustadz. Ini juga semua. Ini Tabyin Podcast, kita ingin mengulas tentang asal-usul dari peringatan Hari Asyura di bulan Muharram yang sudah begitu menjadi tradisi kultur, bahkan bukan sekedar tradisi dan kultur, tapi yang sudah menjadi ideologi, Ustaz. Ya kan, tentu kan kita melihat ini sangat mendunia dan menariknya adalah peringatan ini hingga detik ini jarak antara kesyahidan Al-Imam Husain dengan di zaman kita hampir melewati 14 abad. Nah, tentu saja kan ini merupakan hal yang sangat istimewa, Ustadz. Nah, namun kita ingin menyajikan khususnya pada saudara-saudara kita di Ahlus Sunnah yang seringkali banyak kurang mau mempelajari dan mendalami tentang peringatan Hari Asyura yang hanya melihat pada praktik-praktik keagamaan luarnya, tradisi-tradisi keluarnya, Ustadz. Nah, kita ingin bertanya, Ustadz, pertama, bagaimana sejarah peringatan dari Asyura dan juga Hari Arba'in ini, Ustaz? Apakah ini munculnya setelah meninggalnya Imam Husain atau mungkin ada sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasul SAW terhadap apa yang akan menimpa cucunya, yaitu apa? Sebelum masuk pada ini boleh ya saya ke belakang. Silakan Ustaz ya, silakan Ustaz. Gini, sebenarnya Islam itu kan sejalan dengan fitrahnya manusia ya. Akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Rasa sedih, gembira yang dikarenakan adanya sesuatu ini kan berhubungan dengan fitrah manusia. Itu satu hal yang sangat manusiawi sekali. Adanya kita berpisah dengan orang yang disayangi, apapun yang menjadi sebabnya, itu adalah bagian daripada fitrah. Ini satu hal yang manusiawi sekali. Sehingga sedih terhadap sesuatu itu tidak berlawanan dengan agama, tidak bertabrakan dengan agama. Tetapi kan kemudian ceritanya kan menjadi berbeda ketika berbicara bagaimana mengekspresikan kesedihan tersebut. Di Sahih Bukhari dan Muslim itu diriwayatkan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa putranya Ibrahim untuk disusui, sebelum berpisah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Anas bahwa beliau sempat menangis.
karena mesti berpisah dengan anaknya. Itu pun perpisahan karena untuk diserahkan ke ibu susu ya, bukan perpisahan karena Ibrahim itu meninggal. Ya. Itu direkam, artinya adalah bahwa riwayat itu menunjukkan keterpisahan terhadap anak, ya, keluarga, sahabat, itu sangat manusiawi sekali kalau orang merasakan sedih, ya. Tetapi di situ ada pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menekankan dia tidak melakukan apapun, ya, yang melampaui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ekspresi kesedihannya, dia tidak menyampaikan sebuah bentuk penyesalan atau segala hal yang sekiranya itu menodai keridhaan dia, kesabaran dia terhadap segala bentuk ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama ya yang perlu menjadi sebuah landasan bahwa rasa sedih, gembira, dan berbagai bentuk yang muncul dari perasaan manusia ini adalah satu hal yang sangat manusia sekali dan tidak bertentangan dengan agama. Selain itu ada sekian banyak peristiwa sepanjang sejarah, ya, di mana adanya pembunuhan pertama manusia Habil-Gabil, ya, dan itu juga menyebabkan kedukaan pada Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, dan terus-menerus perpisahan antara Nabi Allah Yusuf dengan Yakub, ya, Nabi Allah Yakub, ya, itu juga menjadi satu kesedihan yang begitu mendalam pada Nabi Allah Yakub, bahkan disebutkan di dalam ayat mata Nabi Allah Yakub itu menjadi buta dikarenakan banyaknya dia menangisi perpisahan dia dengan Yusuf. Ini hal yang sangat penting meskipun kita melihat memang fakta ada dari muslimin yang dia terkadang menentang hal-hal yang bersifat manusiawi ini gitu loh. Kalau ada keluarga yang meninggal, dia mengatakan jangan menangis. Ya, nanti kalau menangis air matanya ini menjadikan sulitnya si jenazah ini menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kebahagiaan. Itu hal yang ada semacam itu di tengah kaum muslimin meskipun nadir ya, sangat jarang sekali. Ya. Nah, salah satu tragedi besar yang dia berhubungan dengan agama itu adalah pembantaian yang terjadi di Karbala. Nah, kapan rasa duka, kesedihan dengan beragam ekspresi itu muncul dikarenakan peristiwa tersebut? Apakah setelah terbunuh ataukah sebelum terbunuh? Kalau kita kembali kepada riwayat, bahkan sejak awal kelahiran Aba Abdillah al-Husain alaihissalam, berita tentang terbunuhnya beliau di Karbala itu sudah disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat yang begitu masyhur melalui Ummu Salamah. Ya, kita kembali kepada Ummu Salamah, di mana Jibril datang membawa tanah, yang kemudian tanah itu disampaikan kepada Rasul dan Rasul bertanya, ini tanah apa? Jibril mengatakan ini adalah tanah Karbala dan di tempat inilah putramu Al-Husain akan terbunuh dalam keadaan sebagai madlum. Ya. Dan hari itu menjadi hari yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berduka setelah. Begitu juga yang terjadi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra setelah dia mendengar apa yang disampaikan oleh baginda
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum peristiwa Karbala, ketika kabar pembunuhan Aba Abdillah al-Husain itu sudah tersampaikan, maka itu sudah mengundang adanya ekspresi kedukaan. Nah, begitu juga setelah peristiwa terbunuhnya Aba Abdillah al-Husain alaihi salam, maka itu menjadi semakin besar ekspresi kedukaan dan semakin meluas. Karena beritanya sudah bukan berita gaib lagi ya. Itu adalah sesuatu yang merupakan satu fakta dan realitas yang disaksikan oleh sejarah. Maka orang yang memiliki ikatan dengan Rasul, dengan keluarga Rasul, dengan Al-Imamul Husain alaihi salam, ketika dihadapkan pada realitas sejarah ini, maka akan terbangun ekspresi kedukaan pada diri mereka. Ya. Ya. Ya, artinya bahwa landasan daripada peringatan Asyura itu jelas ya pemirsa ya. Bahwa secara fitrah orang itu memiliki kecenderungan untuk bersedih ketika ada hal-hal yang mungkin menyayat hatinya dengan perpisahan dengan keluarganya. Bahkan di Sahih Bukhari juga disinggung ya, disebutkan ketika Nabi Allah Ibrahim, juga Nabi Allah Yakub ketika berpisah dengan putranya Yusuf ya, dan direkam dalam Al-Quran dan dikatakan wabyaddat ainahu minal husni wa huwa kadhim. Bahkan seorang nabi ya menangisi putranya yang beliau tahu bahwasannya ini hanya berpisah sementara, tidak mati, dan dia tahu masih hidup putranya. Tapi menangisi sampai kedua matanya putih, dan karena kesedihan itu akhirnya dia buta. Baik Ustadz, namun begini kadang Ustadz, mungkin buat orang-orang kita lebih melihat pada sudut pandang sebaliknya. Ada yang mengatakan bahwa ini orang Syiah ini melampaui batas, dikatakan gulat pada cucunya Nabi. Nabi aja tidak seperti itu ya kan. Oh ini kok mereka mengagung-agungkan sehingga seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak ada pada Nabi dan diajarkan oleh Nabi. Ya. Mereka mengagungkan, membuat ritual-ritual tertentu ya kan, memukul-mukul dada, menangis, meratap bersama. Nah ini bagaimana melihat tuduhan-tuduhan semacam ini Ustaz? Iya. Ya menurut saya pertama sekali bahwa Nabi tidak melakukan itu satu tuduhan tersendiri. Ya, saya sampaikan tadi bahwa di setiap masuk musim Muharram, banyak riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan itu menceritakan bahwa nampak kedukaan pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tekankan kembali bahwa berita yang sampai kepada Ar-Rasul tentang pembunuhan Aba Abdillah al-Husain adalah berita gaib. Di mana berita gaib ini akan sangat sulit kalau kita bercerita melibatkan manusia secara massal ya. Hanya yang betul-betul meyakini berita tersebut dan dia tersentuh oleh berita tersebut yang akan terpengaruh oleh berita tadi. Dan inilah yang terjadi pada baginda Rasul, juga pada Sayyidah Fatimah Zahra, pada Imam Ali bin Abi. Nah, berbeda ketika peristiwa itu sudah terjadi. Ya. Maka ini sudah bukan berita gaib lagi. Ini sesuatu yang nyata, ini realitas yang ada gitu loh, di mana sosok yang begitu mulia yang disucikan oleh Al-Quran, yang diwajibkan bagi mukminin untuk mencintainya, sosok yang dia disebut sebagai Sayyidus Syabab, Ahlil Jannah, ya, orang yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari Islam, tidak bisa dipisahkan dari Quran, itu ditinggalkan oleh umat yang mengaku sebagai umatnya Nabi, sebagai kaum muslimin, dan dibiarkan terbunuh hanya dengan keluarga dan beberapa orang sahabat. Ini peristiwa ini satu hal yang nyata terjadi, sehingga pengaruhnya itu menjadi massal. Ya, pengaruhnya menjadi massal. Tentu saja
pelaku pembunuhan atas Aba Abdillah al-Husain, juga para imam yang lain ya. Nah yang dibunuh itu semua ini. Ma minna illa muslimun. Tidak satu pun dari kami kecuali kami ini dibunuh sun ataupun kami ini diracuni. Semua imam itu mereka wafat syahid dalam keadaan dibunuh atau diracun. Dan rata-rata yang melakukan itu adalah para penguasa yang kekuasaannya dibangun atas nama Islam. Ya, kuasaannya dibangun atas nama Islam. Ketika mereka dalam membangun kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya, ada pelanggaran-pelanggaran, baik itu hukum, nilai dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian para imam ya itu tampil menjelaskan kepada umat, kepada masyarakat bahwa Islam itu bukan seperti yang disampaikan oleh para penguasa. Inilah Islam yang sebenarnya. Mereka menunjukkan baik itu dengan penjelasan dari mereka ataupun dari cara hidup mereka ya, akhlak mereka, adab mereka. Maka ini menjadi ancaman tentunya bagi para penguasa. Nah, kemudian dikarenakan mereka tidak memiliki jalan lagi, akhir jalan adalah harus dengan menghabisi para imam, para maksum. Tapi ini bisa mengakibatkan pergolakan, gerakan kaum muslimin, karena kaum muslimin sampai saat ini tidak satu pun dari kaum muslimin itu yang berani berada di barisannya Yazid dan mengatakan saya musuhnya Imam Husain. Sampai saat ini. Karena ini menjadikan mereka itu terpisah daripada Islam. Itu mereka tahu dengan hal tersebut. Sehingga semua muslimin itu mengatakan kami adalah pecinta Ahlul Bait. Kami pecinta keluarga Rasul. Kami pecinta Imam Husain alaihissalam. Nah, adanya kekhawatiran para penguasa itu, maka mereka berusaha untuk mengkaburkan sejarah, mengkaburkan peristiwa. Mereka berusaha agar kaum muslimin itu abai terhadap kejahatan yang begitu besar yang sudah mereka lakukan terhadap Ahlul Bait, terhadap keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kemudian peran orang-orang yang mencoba untuk melawan usaha para penguasa. Dengan cara bagaimana? Mereka melakukan satu ekspresi yang direncanakan. Jadi ekspresi kesedihan itu ada dua macam. Ya. Ada ekspresi tabi'i, alami. Saya merasa bersedih dan kemudian itu terlihat pada wajah saya, menangis dan sebagainya. Itu ekspresi kesedihan yang sifatnya spontan, alamiah. Akan tetapi terkadang mengekspresikan kesedihan itu juga direkayasa, direncanakan untuk tujuan tertentu. Ketika pelaku kejahatan dengan segala kekuatannya, dengan segala kekuasaannya ingin menipu masyarakat atas kejahatan besar yang mereka lakukan, maka mereka membesarkan ekspresi itu. Tangisannya dikeraskan misalnya, atau mereka melakukan sesuatu yang sehingga itu menarik perhatian masyarakat. Peristiwa terkait dengan Karbala, pembantaian atas Aba Abdillah al-Husain yang kemudian diekspresikan sedemikian rupa oleh Syiah, ini tujuannya adalah tadi. Tujuannya adalah itu. Sebuah upaya untuk membongkar sejarah kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap Ahlul Bait shalawatullah alaihim. Ya, tapi kan artinya kalau untuk masalah yang tadi Ustaz
pukul-pukul dada atau sampai katanya merobek-robek, ada yang sampai melukai diri, belum lagi ada lagi yang di hari Arba'in mereka berjalan. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya itu kan persoalannya kan kembali nantinya pada persoalan hukum. Boleh ataukah tidak Tidak boleh, boleh. ya. Nah, ketika kita kembali kepada persoalan hukum, nantinya itu akan merujuk kepada bagaimana para mujtahid, ya, para marja, para ahli hukum berfatwa tentang kaitan hal itu. Dan boleh dikatakan para maroji itu bersepakat, ya, menghidupkan kedukaan eh, terkait peristiwa Asyura Arba'in, ya, pembunuhan Aba Abdillahil Husain adalah sesuatu yang sarana yang sangat baik untuk mendekat kepada Allah. Akan tetapi harus tetap dijaga sehingga hal ini tidak menodai nilai agama. Tidak menjadi ida'ah, ya, orang menghinakan, melecehkan agama. Batasannya seperti apa? Gitu ya. Batasan yang dianggap bahwa ini menghinakan dan tidak menghinakan seperti apa? Nah, ini yang kemudian terjadi perbedaan. Misal saja Rahbar Al-Imam Ali Khamenei, beliau tidak membenarkan itu cara-cara tadbir, ya dengan melukai, ya, sampai berdarah-darah sebagainya. Itu satu hal yang Imam Khomeini, Imam Ali Khamenei itu tidak membenarkan dan tidak melarangnya, dan juga banyak marji lain yang melarang hal tersebut, ya. Jadi persoalan ini kembali kepada persoalan istihadnya para ulama terkait dengan batasannya itu sampai di mana, sampai pada ukuran apa, gitu ya. Jadi apakah diperbolehkan hal tersebut? Kita tidak mengatakan boleh atau tidak boleh. Dulu ini persoalan hukum. Para mujtahid yang akan berbicara dengan itu. Tapi apa filosofi dari hal tersebut? Kenapa orang melakukan hal tersebut? Apa sebetulnya? Rekayasa seperti apa sih sebetulnya? Apa tujuan daripada rekayasa tersebut? Ini menurut saya yang lebih penting. Ya, ya. Ya, jadi kita mendengarkan pemaparan tersebut bahwa praktik atau ritual yang sering dilihat di Muharram dan bulan Shafar itu merupakan satu hal untuk mengekspresikan kecintaan kita kepada Imam Husain. Ya, untuk menepuk dada, bergabung itu adalah hal yang biasa. Nah, tentang terkait masalah melukai diri itu kita kembali kepada hukum, dan nanti disebutkan oleh Ustaz Abdullah bahwa semua mayoritas ulama Syiah itu melarang. Nah, ada yang membolehkan, tapi kelompok-kelompok tertentu. Namun mayoritas Syiah yang ada di Indonesia itu tidak pernah melakukannya dan juga tidak mengindahkan atau tidak dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Yang jelas secara filosofi tadi disinggung bahwa hal-hal semacam ini adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap penguasa yang zalim, membangun satu nilai-nilai keadilan dan menyatu dengan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh Al-Imamul Husain. Ya. Nah, Jadi selain daripada masalah dikarenakan faktor kecintaan kepada Aba Abdillahil Husain, tapi juga ada baro'ah, Ya. ada wilayah perlawanan terhadap musuh yang dia ingin menutupi kejahatan mereka. oke, ya ini penting masalah baro'ah ini seringkali kita tidak tidak soroti pemirsa. Seringkali kita cuma mengatakan saya mencintai Ali bin Abi Thalib, saya mencintai Al Hasan, Al Husain, tapi kita juga bersama dengan para pembunuhnya. Itu persoalan. Orang mengatakan saya juga mencintai Ali bin Abi Thalib, tapi pembunuhnya Muawiyah juga sahabat. Ini adalah hal yang tidak bisa diterima dalam pandangan Syiah terkait masalah tawali dengan Tabari. Begitupun juga dalam peristiwa Asyura. Artinya kita memiliki alasan yang sangat kuat dan memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Nah, namun Ustadz ada suara-suara yang tidak lazim menurut saya. Terkadang bahkan sebagian awam dari Syiah itu juga kebingungan untuk menjawab, Ustadz. Berarti Anda orang Syiah lebih memuliakan Al-Husain daripada Rasul. Buktinya kalian tidak memperingati hari kelahiran Rasul seperti syahidnya Imam Husain, atau mungkin Imam Ali bin Abi Thalib tidak seperti itu.
Apakah, tuduhan semacam ini benar adanya, Ustaz? Ini satu hal yang dipaksakan ya, menurut saya. Imam Husain sendiri beliau mengatakan sebelum beliau meninggalkan Madinah, memulai perlawanannya terhadap, Yazid, ya, ketika beliau itu dipaksa untuk berbaiat dan beliau menolak, beliau berziarah kepada kakeknya Rasul SAW dan kemudian menyampaikan pesan, bahwa saya ini, bangkit melawan itu bukan untuk membuat kerusakan, bukan untuk membuat kejahatan, ya. Tetapi saya melakukan ini semua adalah untuk melakukan perbaikan bagi umat kakekku. Saya ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya berjalan sesuai dengan sirahnya kakekku Rasulullah dan ayahku Ali bin Abi Thalib. Ya. Asiru bisirati jadi wa abi Ali bin Abi Thalib. Ini yang beliau sampaikan bahwa apa yang dibangun oleh Aba Abdillahil Husain ini sama dengan apa yang dibangun oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang seringkali membuat keterpisahan antara Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, dan imam-imam selanjutnya yang diyakini oleh Syiah sampai kepada Al-Imamul Mahdi. Tidak. Pada hakikatnya mereka itu adalah satu pribadi yang banyak, ya, individu yang banyak, tetapi dia memiliki satu tujuan, satu visi, satu pemahaman, satu sikap di dalam satu kebijakan di dalam menghadapi segala hal. Ya. Bahwa pada masanya Imam Husain itu melazimkan terjadinya sebuah pengorbanan yang begitu besar, itu dikarenakan faktor yang dihadapi oleh Imam Husain pada masa itu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Imam Ali, oleh Imam Hasan, dan yang imam-imam setelah Imam Husain. Pada masa-masa sebelum Imam Husain, apakah moralitas muslimin itu terpelihara, terjaga? Enggak, banyak kerusakan. Tapi Islam sendiri itu masih aman. Islam masih terjaga. Tetapi Yazid ini itu adalah pribadi yang sudah begitu masyhur. Ya. Dia mengharamkan apa yang dihalalkan. Menghalalkan apa yang diharamkan secara berterang. Dan muslimin tidak berani melakukan apapun terhadap tindakan kefasatan, kerusakan yang dilakukan oleh Yazid ini secara berterang. Ketika dia mengambil kepemimpinan Islam secara sepihak, maka Imam Husain mengatakan wa 'alal islamis salam. Sekarang sudah bukan cerita muslimin lagi, Islamnya dalam ancaman. Islam ini akan musnah, akan hilang. Izbuliyatil ummah bira'im misli Yazid. Kalau umat ini dipimpin oleh orang seperti Yazid, Islam akan hancur, akan betul-betul rusak. Nah, bagaimana ini menyelamatkan? Maka perlu ada sebuah peristiwa besar yang ini akan menjadi ingatan dan kenangan bagi muslimin yang tidak akan dilupakan. Sehingga Sayyidah Fatimah Az-Zahra beliau mengatakan anna liqatlil Husain la hararatan fi qulubil mu'minin lan tabrud abada, bahwa pembunuhan yang terjadi pada Aba Abdillahil Husain itu akan menjadi suatu bara yang menyala dalam hati setiap mukmin dan tidak akan pernah padam selamanya. Nah, peristiwa yang terjadi pada Aba Abdillahil Husain alaihissalam adalah peristiwa penyelamatan terhadap Islam yang diperjuangkan oleh kakeknya, baginda Rasul. Sehingga jangan dipisahkan antara Imam Husain dengan Rasul dengan Imam Ali dengan enggak, mereka ini satu visi, mereka satu misi, mereka satu tujuan, yaitu penegakan agama Allah di muka bumi.
Ya, ya ini jelas, sebetulnya, menimbang-nimbang kedudukan para imam itu adalah hal yang fatal ya. Artinya apalagi sampai kita terjerumus menilai kelompok tertentu bahwa dengan mengagungkan Imam Husain maka serta-merta kemudian merendahkan, kedudukan Rasul. Ini adalah hal yang sangat fatal. Saya rasa banyak orang bodoh yang berbicara dan semakin diberi kesempatan tanpa adanya satu teguran, justru semakin merebak kebodohan dan kebohongan di tengah umat manusia. Jelas bahwasannya Al-Imam Husain ada sosok yang mulia dan mulianya pun dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Ar-Rasul pun dipertahankan atas dasar pengorbanan Islamnya. Darah Al-Husain, nyawa Al-Husain digugurkan atas dasar Islamnya yang dibawa oleh Rasul. Sehingga ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, Ustaz terkait masalah Arba'in Ustaz, ini ada tradisi berjalan kaki Ustaz, Hmm. ya kan? Sangat jauh, Iya. kemudian kan ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa berjalan kaki berziarah ke tempat Imam Husain akan melazimkan syafaatku Hmm. dan mendapatkan pahala haji, bahkan seperti itulah. Ini Ustaz penjelasannya bagaimana Ustaz? Kan orang kan pasti melihat Ya sama seperti awal tadi saya katakan bahwa ekspresi kesedihan itu ada yang bersifat alamiah. Ya. Seseorang dia meyakini keagungan Imam Husain, dia begitu mencintai Imam Husain, mencintai Sayyidah Zainab, dan dia membaca perjalanan Sayyidah Zainab saat keluarga Aba Abdillahil Husain itu diborgol, dirantai, dan dipaksa berjalan untuk bertemu dengan eh, Ubaidillah bin Ziyad, kemudian dipaksa ke Syam bertemu dengan Yazid laknatullah alaihima. Dan kemudian Sayyidah Zainab kembali lagi melakukan perjalanan ke Karbala. Mereka yang secara alamiah itu berekspresi atas kedukaan dikarenakan kecintaan yang besar pada Aba Abdillah al-Husain, pada Sayyidah Zainab. Maka mereka mencoba untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang dicintai dengan meniti kembali sejarah yang mereka lakukan. Berharap bahwa ini adalah salah satu upaya saya untuk saya bisa bertemu dengan mereka, untuk bisa berhubungan dengan mereka. Ini satu hal. Tapi kedua, ada memang ekspresi kesedihan itu juga direncanakan, dibesarkan sebagai sebuah pengumuman terhadap dunia. Kalian ini jangan lupa terhadap peristiwa ini. Ini bukan hanya peristiwa perselisihan antara pribadi Al-Husain dengan Yazid. Ini peristiwa tentang perlawanan terhadap setiap satu bentuk kezaliman, perlawanan terhadap penindasan, perlawanan terhadap upaya penghancuran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang sebenarnya juga ekspresi ini diupayakan, dibangun, direkayasa ya, agar kaum muslimin di dunia itu melihat kenyataan tersebut sehingga semangat Al-Husain, semangat perlawanan yang ada itu tetap hidup, dan selama kezaliman, selama Yazid ya, Yazidisme itu ada di dunia, maka semangat Al-Husain itu tetap bangkit untuk melawannya. Ini. ya kalau misalnya kita melihat di kehidupan kita Ustaz, kita ingin contoh konkretnya lah terkait masalah Yazidisme dan dampak daripada memperingati Asyura. Apa Ustaz dampak nyata yang mungkin bisa kita lihat secara gampang Ustaz? Satu hal yang selalu ingin diingkari oleh orang-orang yang dia dipengaruhi oleh kejahatan para penguasa dulu sebelumnya terhadap Ahlul Bait untuk menutupi Ahlul Bait, kebajikan mereka, visi mereka, misi mereka, itu juga terjadi terhadap perlawanan Iran terhadap pembelaan Iran terhadap Palestina. Nah, ini adalah sebuah fakta gitu loh. Ini sebuah fakta bahwa sejak awal revolusi Islam itu dibangun, mereka sudah memutus hubungan dengan Amerika karena mereka tahu Amerika itu adalah setan besar, sumber kejahatan itu dari sana. Mereka memutus hubungan dengan Israel. Mereka memberikan keberpihakan secara penuh dan mutlak kepada muslimin yang ada di Palestina, yang notabene mereka adalah Sunni dan ini adalah Syiah. Ini bukan persoalan Sunni dan Syiah, ini adalah persoalan Islam yang ada. Tetapi kita juga bisa menyaksikan
hal yang sudah begitu nyata, begitu jelas, orang masih juga berusaha mengatakan bahwa Iran itu berperang dengan Israel bukan karena Palestina dan sebagainya dan sebagainya. Mereka ingin mengatakan bahwa matahari itu bukan matahari, bahwa bulan itu bukan bulan, dikarenakan fanatisme yang ada dalam diri. Ya, berarti praktis memang perlawanan Iran itu murni memang terilhami dari perjuangan Allah. Imam Khomeini mengatakan seperti itu, bahwa revolusi ini berkat daripada Muharram dan Safar. Jadi jelas memang artinya kelompok poros perlawanan itu karena memiliki ini kebangkitannya. Iya, Dan yang tidak memilikinya, mereka tidak memiliki semangat perlawanan mayoritasnya. sulit. Oke, ini sangat jelas Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Waktu yang tidak mengizinkan untuk kita berpanjang lebar meskipun sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin kita sampaikan kepada antum. Kita akan sapa sedikit pemirsa bahwa kesimpulan dari pembahasan tentang hari Asyura dan juga Arba'in lebih menitik beratkan terkait masalah filosofi yang menjadi pengorbanan besar dari Aba Abdillah al-Husain. Mungkin bagi sebagian orang melihat pada kulitnya, kepada apa yang dilakukan dalam itu karena mungkin bagi mereka adalah sesuatu yang aneh. Akan tapi bagi para pecinta Aba Abdillah al-Husain, hal yang bisa dikorbankan, yang bisa dipersembahkan, bahkan untuk bersama dalam bergabung keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang dilandasi dari cinta. Cinta itu melahirkan banyak spirit dan kekuatan, mulai daripada keinginan untuk merasakan pedihnya dukanya dalam musim duka dan berjalan ratusan kilo, bahkan ada yang dari berbeda negara datang dengan cara berjalan kaki karena ingin menampaki jalan cinta. Akan tapi hal yang terbesar adalah bagaimana dari ritual ini menumbuhkan semangat perlawanan, anti kezaliman, dan bangkit terhadap sesuatu yang berlawanan dengan Islam, khususnya melawan ketiranian dan kediktatoran dunia. Dan kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan dan diperankan oleh Iran, dan tadi disebutkan bahwa Al-Imam Khomeini selaku pencetus revolusi Islam Iran mengatakan bahwa kebangkitan ini terilhami dan terinspirasi dari semangat kesyahidan Al-Imam Al-Husain. Sehingga kita tidak heran apabila semua yang bangkit dari poros perlawanan terikat dalam ideologi Syiah. Sebagaimana yang kita yakini, sholat memiliki dampak mencegah perbuatan yang fasik, yang buruk, dan keji, mungkar, juga sama dengan perjuangan yang dibawa oleh Aba Abdillah al-Husain. Memiliki dampak ketika kita menyerap dan bersatu dalamnya, yaitu anti kezaliman dan melawan kezaliman dan kekuatan yang tiram. Para pemirsa, podcast kali ini adalah episode yang spesial karena kita dalam bulan yang penuh kesedihan dan membaur dengan kedukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabyin Podcast bukan sekedar berbeda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.